Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama, kita jumpa lagi di channel ulasan drama Asia. Kali ini saya ingin membahas serial Chinese drama Rebirth for You atau Terlahir Kembali Untukmu, bergenre histori, romance, dan politik dengan berlatar belakang kehidupan di zaman kerajaan. Serial sepanjang 40 episode ini merupakan adaptasi dari novel berjudul Munanci karangan Cece. Serial Rebirth for You ini mulai ditayangkan di China pada bulan Oktober 2021 oleh Tencent Video dan iQIYI. Pemeran utama dari serial drama Rebirth for You ini adalah Kiku atau Chu Qingyi. Ia lahir di Sichuan, China di tahun 1994. Di tahun 2013, ia mengikuti audisi dan terpilih menjadi salah satu member SNH48. Kemudian, ia mulai masuk dunia perfilman di tahun 2015. Serial yang mempopulerkan namanya antara lain Legend of Yunxi, In a Class of Her Own, dan The Blooms of Ruyi Pavilion. Di tahun 2021, ia bermain dalam 2 serial drama, di antaranya adalah Rebirth for You, di mana ia berperan sebagai Chiang Pao-ning, seorang putri bangsawan yang dirawat di istana dan menjadi calon ratu. Joseph Cheng atau Cheng Sun-si. Ia lahir di Guangdong, China di tahun 1997. Di awal karirnya, ia bergabung dalam sebuah boy group sebelum akhirnya memilih bersolo karir dan masuk dunia perfilman di tahun 2016. Joseph Cheng mulai menjadi pemeran utama dalam serial drama When We Were Young dan Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber. Di tahun 2021, ia bermain dalam 3 serial drama, di antaranya adalah serial drama Rebirth for You. Dalam serial ini, Joseph Cheng berperan sebagai Li Qian, putra sulung keluarga Li yang berhati jujur, berdedikasi pada negara, dan memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Wang Chuozheng, aktor kelahiran Jiangxi, China pada tahun 1996 ini, memiliki bakat dan minat tinggi pada seni opera. Wang Chuozheng pertama kali masuk dunia perfilman di tahun 2019 dan langsung melejit namanya dalam serial drama The Untamed. Dalam serial Rebirth for You kali ini, ia berperan sebagai Cao Xiao, seorang putra tunggal bangsawan Cao yang sangat menyukai Chiang Pao-ning. Wang Yiting, aktris kelahiran Shanghai, China pada tahun 2000 ini, masuk dunia perfilman di tahun 2018. Beberapa serial dramanya yang kita kenal adalah Legend of Yunxi, Legend of Two Sisters in the Chaos, dan The Blooms of Ruyi Pavilion. Dalam serial Rebirth for You ini, Wang Yiting berperan sebagai Li Tongzi, adik Li Qian, satu ayah beda ibu. Li Yunrui, ia lahir pada tahun 1996 di China, dan pertama kali bermain drama pada tahun 2018. Di tahun 2019, ia menjadi salah satu kontestan Chuang 2019 dan terakhir berada di peringkat 19. Dalam serial ini, Li Yunrui berperan sebagai Qing An, pangeran negara Yongqing yang tidak tertarik pada urusan politik dan lebih memilih menjadi pedagang. Li Yichen, aktris China kelahiran tahun 1995 ini, masuk dunia perfilman di tahun 2017. Dalam serial Rebirth for You ini, Li Yichen berperan sebagai Cao Miaorong yang cinta mati pada Li Qian dan tega melakukan segala cara demi memisahkan Li Qian dan Pao-ning. Berikut ini adalah ringkasan serial drama Rebirth for You. Pao-ning adalah seorang putri keluarga Chiang yang sejak kecil telah menjadi yatim piatu dan dirawat oleh neneknya di istana. Pao-ning telah ditetapkan menjadi calon permaisuri dari Kaisar Muda Cao Yi. Namun Pao-ning tidak pernah menyukai Cao Yi dan tidak ingin menjadi ratu. Li Qian adalah putra dari Li Changqing, gubernur Pinzhou. Setelah berkenalan dengan Pao-ning, Li Qian memutuskan bekerja sama dengan Pao-ning untuk menjatuhkan kekuasaan Ibu Suri dan mendukung kaisar untuk berkuasa penuh. Ibu Suri tidak menginginkan Pao-ning menjadi ratu,
karena khawatir dukungan keluarga Chiang akan menguntungkan kaisar. Dan ia segera menunjuk Han Tongxin menjadi ratu. Nenek Pauning, yang juga adalah nenek kaisar, awalnya memang sangat ingin Pauning menikah dengan Kaisar Chouyi. Namun, saat Pauning berhasil membuktikan bahwa kaisar memiliki anak haram dengan pelayan istana, nenek akhirnya membatalkan perjodohan Pauning dengan kaisar. Kini nenek mencoba mencarikan pria lain yang memiliki latar belakang keluarga baik-baik dan yang tulus mencintai Pauning. Dan pilihan nenek jatuh kepada Cao Xiao, yang memang sangat menyukai Pauning. Namun pangeran negeri Yongqing, yaitu Qing Tai, berhasil memaksa Pauning untuk dinikahkan padanya. Saat mengetahui niat jahat Qing Tai, yang berniat menyerang negara Mu'an di hari pernikahannya dengan Pauning, Li Qian nekat pergi menyelamatkan Pauning dari tangan Qing Tai dan menangkap Qing Tai. Pauning yang saat itu juga sudah menyukai Li Qian, lebih memilih menikah dengan Li Qian daripada Cao Xiao. Nenek yang mengetahui hubungan Pauning dan Li Qian segera memberikan dekret untuk Pauning. Dan hal ini membuat Cao Xiao sangat membenci Li Qian yang dianggapnya berebut Pauning darinya. Li Qian akhirnya menikahi Pauning. Miao Rong yang menyukai Li Qian tidak terima dan bertekad akan merebut Li Qian dari Pauning. Kaisar yang masih menyukai Pauning juga tidak rela melihat Li Qian menikahi Pauning. Ia menempatkan Li Qian ke kamp perbatasan agar bertaruh nyawa dalam perang dengan musuh negeri Mu'an. Dan Kaisar bahkan menempatkan Cao Xiao yang memusuhi Li Qian sebagai atasan Li Qian, sehingga memudahkannya mempersulit Li Qian dalam kehidupan di kamp. Di rumah, Miao Rong berusaha menekan Pauning, namun malah ketahuan oleh Li Qian, dan membuat Li Qian makin menyadari keburukan Miao Rong. Miao Rong sendiri tidak mempedulikan Li Lin, sepupu Li Qian yang menyukainya, dan yang selalu berusaha menolong dan menghiburnya setiap Miao Rong menghadapi masalah. Miao Rong tidak juga kapok. Ia kembali mencoba menjebak Pauning dengan menyusupkan Cai Xuang ke kamar Pauning. Untungnya Li Qian telah melatih Pauning bela diri, sehingga Pauning dapat melawan Cai yang berniat buruk kepadanya sampai Li Qian tiba dan menolongnya. Kali ini Li Qian tidak mau mengampuni Miao Rong. Ia mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap Pauning, dan terbukti memang Miao Rong yang menjebak Pauning. Tidak lagi dapat membela diri, Miao Rong pergi meninggalkan keluarga Li dan hidup terlunta-lunta di jalan. Akhirnya ia ditolong Li Lin. Raja Yongqing yang sakit-sakitan tidak dapat menahan tindakan anaknya Qing Tai yang sewenang-wenang. Ia mengirim pasukan menyerang negeri Mu'an, bahkan tega menjadikan adiknya Qing An sebagai boneka dan mengendalikan Qing An untuk menyerang pasukan Mu'an. Tidak tahan dengan masalah yang datang bertubi-tubi, menyebabkan Kaisar Chouyi jatuh sakit. Ia mengirim dekret kepada Pauning dan memintanya membimbing anaknya yang masih kecil apabila ia nanti wafat. Pauning berhasil menemukan anak kaisar yang selamat. Saat Pauning menemui kaisar, ia telah berada di ambang kematian. Kaisar pun meninggal di pelukan Pauning. Hal ini membuat Ratu Tongxin semakin cemburu dan benci pada Pauning. Li Qian berhasil bergabung dengan pasukan dari Hebei Utara. Ini membuat Qing Tai menarik mundur pasukan Yongqing. Perang pun berakhir. Kaisar baru, yaitu Cao Ci, naik tahta. Dan sesuai perintah Kaisar Chouyi, Pauning diangkat menjadi wali kaisar baru. Ratu Tongxin pun menjadi ibu suri. Ia yang sedang hamil sebenarnya tidak terima. Ia ingin anak di kandungannya yang menjadi kaisar. Namun ia tidak dapat melawan ibu suri agung, yaitu nenek kaisar. Ibu suri Tongxin akhirnya mengajak Miao Rong untuk bekerja padanya. Ia masih memiliki ambisi menyingkirkan Pauning dan juga menyingkirkan Kaisar Cao Ci agar anaknya bisa menjadi kaisar. Tongxin yang sangat membenci nenek
karena rencananya yang selalu digagalkan ingin mencelakai nenek. Ia tahu nenek sudah sakit-sakitan dan sudah minum obat pemanjang umur secara berlebihan. Efeknya adalah jantung nenek melemah. Tongsin menjebak Li Qian untuk menemui nenek, dan saat esoknya nenek meninggal, Li Qian dituduh sebagai penyebab nenek terkena serangan jantung hingga meninggal. Pao Ning yang sangat menyayangi nenek menjadi sangat terguncang. Ia jadi membenci Li Qian yang dianggap memang menyebabkan kematian nenek. Sementara Miao Rong akhirnya sadar kalau Tongsin menjebaknya agar Miao Rong mau membantunya menjalankan rencana-rencana jahatnya. Miao Rong pun menemui Li Qian dan meminta maaf. Ia juga menemui Pao Ning dan menceritakan semua kebenaran dari kejadian-kejadian yang menimpa Pao Ning dan Li Qian. Cao Xiao melapor kepada kaisar bahwa Li Qian yang menyebabkan nenek meninggal. Cao Xiao menangkap lalu menyiksa Li Qian dan mengasingkannya keluar kota. Sedangkan Qing Tai yang mendengar kabar kehebatan buku senjata hebat di negeri Mu'an, ingin merebut buku tersebut untuk memproduksi senjata perang dan menguasai negeri Mu'an dan Yongqing. Qing Tai kemudian menculik Li Qian saat dibawa kembali masuk ke kota. Qing Tai mengancam nyawa Li Qian dan meminta Pao Ning menyerahkan buku senjata itu. Demi menyelamatkan Li Qian, Pao Ning memberikan buku senjata tersebut kepada Qing Tai. Li Qian dan Pao Ning saling meminta maaf dan menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Sementara saat Qing Tai menyerang Mu'an, ia baru menyadari kalau senjata yang diproduksi belum sempurna, dan ia mati karenanya. Akhirnya kedua negara mencapai perdamaian. Li Qian dan Pao Ning memiliki seorang anak perempuan. Mereka hidup bahagia. Untuk saat ini di Indonesia, serial ini bisa disaksikan lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia di channel WeTV dan iFlix. Demikian ulasan dan ringkasan serial Chinese drama Rebirth for You. Teman-teman silahkan like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia. Sampai jumpa.